Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya belum, Ustaz. Belum dibuka suaranya. Sudah, Sampun. Us. Cuma kurang banter. Sampun terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Sampun. Ampun. Sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'du. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Al-Qur'an sehingga kita dapat mempelajari Al-Qur'an yang merupakan pedoman dan juga hidayah bagi umat manusia. Shalawat serta salam kita curahkan ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan guru besar Al-Qur'an, guru pertama dan juga orang yang mengajar Al-Qur'an pertama kepada para sahabat sehingga Al-Qur'an dan tata cara bacanya bisa sampai kepada kita pada hari ini. Di pertemuan sebelumnya, Ustaz-Ustaz sekalian, kita sudah membahas tentang at-ta'awudz atau al-isti'adah. Seputar makna al-isti'adah sendiri yang merupakan al-iltija, kemudian sirah atau bentuk kata dari al-isti'adah yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan juga bentuk-bentuk yang lain yang bisa diterapkan. Tapi alangkah baiknya kita membatasi diri kita hanya pada sirah-sirah yang terdapat pada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kemudian kita juga sudah membahas tentang hukum membaca al-isti'adah. Terdapat dua pendapat yang masyhur. Pertama, bahwasanya membaca al-isti'adah ketika kita membaca Al-Quran itu hukumnya wajib, dan juga ada yang bilang pendapat itu, ada yang juga pendapat yang mengatakan sunnah, dan pendapat sunnah ini yang merupakan pendapat yang terkuat. Kemudian kita juga sudah membahas huruf-huruf yang ada pada al-isti'adah secara lengkap, makhrajnya dan juga sifatnya. Kemudian juga sudah saya berikan gambaran sedikit tentang makharijul huruf dan juga sifatul huruf secara umum. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan lanjut ke pembahasan ayat pertama dari surat Al-Fatihah yaitu Al-Basmalah. Kalau Ustadz sekalian ingin murojaah pertemuan-pertemuan sebelumnya bisa dilihat di YouTube. Insya Allah sudah diupload. Pertama kita akan membahas pada pertemuan kali ini tentang Al-Basmalah. Al-Basmalah perlu diketahui bahwasannya kata ini berasal dari fi'il basmalah yubasmilu basmalatan. Basmalah yubasmilu basmalatan. Jadi basmalah atau basmalatan itu merupakan masdar dari fi'il basmalah. Jadi fi'il madinya basmalah, fi'il mudhari'nya yubasmilu, masdar, bentuk masdarnya adalah basmalatan, yang artinya ketika seseorang membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan basmalatil ummiyu, ummi membaca Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Kemudian bentuk dari basmalah, kata dari basmalah adalah Bismillahirrahmanirrahim sesuai dengan apa yang ada pada Al-Qur'an surat An-Naml ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim." Di situ terdapat kalimat basmalah yang merupakan sirah yang disepakati oleh para ulama di basmalah itu sendiri. Kemudian selanjutnya kita akan membahas bahwasanya Al-Basmalah ini merupakan ayat pertama dari surat Al-Fatihah menurut pendapat Imam Hafiz An Asim Thoriq Syatibiyah yang kita pelajari pada pertemuan atau daurah kita kali ini. Jadi yang kita pelajari bahwasanya dan juga hampir di seluruh dunia karena menggunakan qiraat Asim riwayat Hafiz bahwasanya basmalah adalah ayat dari surat Al-Fatihah, ayat pertama. Jadi ayat pertama bukan alhamdulillahirabbil alamin. Kecuali kalau misalnya dalam qiraat lain.
Qiraat misalkan qiraat Imam Nafi' Al-Madani dari Madinah. Itu berpendapat bahwasanya basmalah bukan ayat. Tapi karena para ulama seluruh dunia setiap zaman bersepakat bahwasanya Al-Fatihah itu 7 ayat, meskipun Imam Nafi' berpandangan bahwasanya basmalah itu bukan ayat pertama, maka dari itu beliau menghitung siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu ayat lagi. Jadi tetap ada 7. Karena di Quran sudah disebutkan walaqad atainaka sab'am minal matsani wal qur'anal 'azim. Disepakati bahwasanya 7 ayat itu surat Al-Fatihah itu ada 7 ayat, tapi ada berbeda pendapat tentang addul ay atau menghitung ayat basmalah. Kemudian ketika kita membaca dalam sholat itu ada 4 pendapat, tapi yang di Indonesia itu ada 2 pendapat yang diamalkan. Yaitu pendapat masyhur dalam Imam Syafi'i, yaitu membaca jahar kalimat al-basmalah di setiap di setiap sholat jahriyah, yaitu sholat zuhur, sholat maghrib, isya dan subuh. Itu membaca basmalah dengan jahar. Tetapi pendapat dari imam yang lain, Imam Ahmad, itu bahwasannya Imam Malik juga bahwasannya basmalah itu tidak dibaca keras tapi dibaca sirron. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwasannya beliau shallaitu khalfan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin. Bahwasanya sahabat Anas bin Malik itu sholat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di belakang Khalifah Abu Bakar, di belakang Khalifah Umar, di belakang Khalifah Utsman, dan tidak ada satupun dari mereka yang sholat kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim secara keras. Gitu. Jadi sirron. Bukan artinya beliau, para Rasulullah dan para sahabat itu enggak membaca basmalah, tapi membacanya sirron, sehingga Anas bin Malik tidak mendengar bahwa beliau ini membaca basmalah. Seperti itu. Sedangkan hukum membaca basmalah ketika kita memulai membaca Al-Quran adalah wajib. Ajma'al qurra'ul 'asharatu 'ala al-ityani bil basmalati 'inda al-ibtida'i bi awwali kulli suratin sawa'un kana al-ibtida'u 'an qat'in am an waqfin. Bahwasanya para ulama qiraat asyrah yang 10 bersepakat bahwasanya membaca basmalah ketika kita memulai satu surat di antara surat-surat Al-Quran itu disepakati hukumnya wajib. Sawa'un kana ibtida'u an qat'in am an waqfin. Sama halnya ketika kita itu membaca Al-Quran setelah kita berhenti, tidak lagi niat untuk melanjutkan bacaan Al-Quran, ataupun kita dengan niat membaca Al-Quran, yaitu qat'in itu tanpa niat melanjutkan bacaan Al-Quran, kalau waqf itu dengan niat melanjutkan bacaan Al-Quran. Wal muradu bil qat'i tarkul qira'ati ra'san wal intiqali minhuma li amrin akhar. Kalau qat' itu contohnya kita membaca Al-Quran, kemudian kita disuruh orang tua beli tempe. Ya udah kita beli tempe dulu, akhirnya kembali. Ketika kita melanjutkan bacaan Al-Quran itu, maka itu kita disebut dengan qat', karena kita sudah memisah antara bacaan Al-Quran yang satu dengan yang lainnya dengan aktivitas yang lain. Kalau misalnya waqaf itu lanjut. Jadi misal membaca waladdallin, lanjut Bismillahirrahmanirrahim, kemudian surat Al-Baqarah. Cukup bernafas sebentar, kemudian lanjut membaca surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah tanpa ada jeda. Itu yang dinamakan dengan waqaf. Dan mendatangkan ityan bil basmalah itu merupakan sesuatu yang disepakati oleh para ulama. Sedangkan kalau misalnya kita dari tengah-tengah surat, bukan di awal surat, itu hukumnya jaiz, wajib boleh saja kita membaca basmalah di tengah-tengah surat, asalkan bukan di awal-awal surat. Karena basmalah ini disepakati oleh para ulama, disepakati oleh sebagian ulama, pendapat yang masyhur bahwasanya basmalah itu merupakan ayat dari setiap surat dalam Al-Quran kecuali surat Baro'ah. Itu merupakan pendapat dari Imam
Asy-Syafi'i. Pendapat yang masyhur di kalangan Imam Syafi'i dan juga Imam Hafiz an Asim yang bacaannya kita pelajari. Makanya kalau antum semua lihat, saudara sekalian lihat di dalam Al-Qur'an itu pasti di setiap surat awalnya pasti ada Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surat Bara'ah. Di awalannya nggak ada kalimat basmalah gitu. Jadi itu tadi pengetahuan seputar basmalah yang mungkin perlu kita ketahui. Mungkin ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Karena ini permasalahan yang penting. Saya Ustadz Eko mau tanya Ustadz. Monggo Ustaz. Satu misal saya membaca surat Al-Baqarah, innalladzina kafaru sa'un 'alaihim a'andzartum am lam tunzirum la yu'minun. Kemudian ibu menyuruh membeli tempe. Kan begitu Ustaz ya? Okay. Apakah kemudian saya mengulang lagi membaca basmalah setelah saya membeli tempe tadi? Oh iya, itu tadi belum saya jelaskan ya. Kan itu kan tadi sudah di tengah-tengah surat. Jadi ketika kita mau melanjutkan ayat yang lainnya itu cukup ta'awud. Karena bukan di awal surat gitu. Kalau misalnya kita beraktivitasnya itu sebelum membaca awal surat, maka itu yang kita itu membaca basmalah, wajib membaca basmalah lagi gitu. Jadi cukup ta'awud saja. Oke, syukur Ustaz Eko sudah diingatin. Oke, sami-sami Ustaz. Tanya Ustaz. Ustazah Faiza monggo. Nggih. Kan kadang gitu kalau ada forum gitu ya. Kan suratnya itu cuplek-cuplek gitu. Misalnya An-Nur 55 terus ditambahi Ali Imran 104 gitu ya. Nah, itu memisahkannya itu pakai gimana? Apa nggak perlu boleh langsung gitu habis An-Nur langsung disambung ayat lain atau harus dibaca bismillah atau seperti apa? Itu kemarin kan kita bahas kalau di majelis-majelis keadaan kita membaca itu ta'awud tadi. Ta'awudnya itu kan itu keras. Jadi dipisahnya cukup dengan ta'awud. Tapi kalau dengan basmalah juga baik karena tadi amal ibtida'u bi awasitis suwari fayajuzu likulli minhum alitian bil basmalah wa tarkiha. Jadi kan itu kan misalnya tadi Ali Imran ayat 104 itu kan bukan awal surat, ya kan? Jadi boleh baca basmalah, boleh juga enggak. Oh, tapi harus ada pemisah enggak? Misalnya tadi. Nggih. Harus ada pemisahnya ya. Jadi enggak boleh langsung ayat ini ganti ayat ini gitu ya. Iya. Tapi misahnya boleh ta'awud atau basmalah. Boleh gitu apa wajib yang mana? Membacanya ya itu sunnah, tetap sunnah. Sunnah yang dua-duanya boleh dipilih. Iya, sunnah dua-duanya, al-isti'adzah atau basmalah. Oke. Jazakallah. Wa iyyak. Ustadz mau tanya. Monggo Ustazah. Kan kalau di ujian biasanya kita ujian talaki itu langsung nggak apa-apa tuh langsung baca pindah ayat beda surat atau memang setiap itu harus kalau ketika ujian? Ketika ujiannya awal surat gitu. Bukan, jadi ujian baca Quran, terus kan pindah-pindah dari Quran dari surat 1 hanya cuplikan ayat-ayat yang mungkin agak sulit yang diuji gitu. Oke. Mungkin sambung ayat gitu tak? Iya, Ustaz. Apa harus baca juga? Kalau ketika kalau ujian itu nanti ada pembahasan lain kan. Al-imtihan. Kalau dalam kitab tajwid bahkan kalau misalnya al-imtihan dalam ujian itu boleh berhenti pada tempat-tempat yang seharusnya nggak boleh berhenti untuk ditanyakan. Iya. Jadi kalau misalnya diperlukan seperti itu untuk menguji siswanya, ya nggak apa-apa insya Allah. Jazakallah Ustaz.
Lanjut materi Yang penting saja, Ustaz. ketika pertama kali baca itu baca ta'awud. Kalau misalnya di awal surat baca basmalah gitu. Iya, Oke, Ustaz. lanjut ya. Pembahasan selanjutnya tentang huruf-huruf yang belum dijelaskan pada pertemuan kemarin. Jadi kan mungkin Anda contohkan terlebih dahulu pembacaan lafaz atau kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Insya Allah cukup ya untuk pengantar. Kan kalau lafzul ba atau huruf ba itu kan sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya bahwasannya al-ba itu keluarnya dari asyafatain, dan salah satu sifat yang paling terkenal yang paling khusus di huruf ba itu adalah sifat qalqalah. Jadi harus ada pantulannya. Kemudian huruf selanjutnya adalah huruf sin. Huruf sin ini belum kita singgung pada pertemuan sebelumnya. Huruf sin ini keluar dari ujung lidah dan ujung gigi seri bawah, tapi tidak bersentuhan. Kalau misalnya gambarnya itu seperti di sini. Ini ada sin dengan shot, itu satu makhraj, yaitu taraful lisan, ujung-ujung gigi ditempelkan ke mana tadi? Ditempelkan ke ujung-ujung gusi atau gigi, ujung-ujung lidah dan ujung gigi seri bawah, tapi tidak bersentuhan. Jadi ujung lidah ditempelkan di ujung gigi seri bawah. Karena ada dua gigi seri yang di depan itu, lidahnya itu ujung lidahnya diletakkan di situ. Seperti ini gambarnya. Jadi makhrajnya ini berdekatan ya antara dal, ta, qa, sin, shad, fa, dal sama dha, kemudian nun, itu semuanya berasal dari taraful lisan, tapi meletakkan taraful lisannya itu berbeda-beda. Kalaupun ada makhraj yang sama seperti dal, ta, qa, ini kan makhrajnya sama, taraful lisan dengan gigi seri, ujung gigi seri. Maaf, taraful lisan ujung lidah dengan ujung ujung gusi, di atasnya gigi seri. Meskipun makhrajnya sama, tapi cara pengucapannya berbeda karena beda sifat. Yang sudah kita pelajari secara tafsir di pertemuan sebelumnya. Kemudian selanjutnya sifat-sifat yang dimiliki oleh huruf sin. Sifat pertama yang dimiliki huruf sin adalah hamas. Hamas adalah ketika kita melafadzkan huruf-huruf yang memiliki sifat hamas itu tidak ada nafas yang keluar. Huruf-hurufnya fahassahu syakhsun sakat. Di situ ada huruf sin. Maka sin termasuk dari huruf-huruf yang hamas. Lawan dari hamas adalah apa? Lawan dari hamas adalah jahr. Hamas itu samar, bahasa Indonesianya kalau jahr itu keras. Kemudian sifat kedua yang dimiliki huruf sin adalah rokhawah. Lawan dari syiddah. Huruf-hurufnya huruf syiddah adalah ajid, kotin, bakat, hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, sama ta. Itu huruf-huruf syiddah. Di antara syiddah dengan rokhawah ada yang namanya tawassut atau al-bainiyah. Huruf-hurufnya adalah lin umar, lam, nun, ain, mim, sama ra. Sedangkan rokhawah ta'arifnya adalah tekanan ke makhraj tidak kuat sehingga menimbulkan durasi suara yang lama. Jadi karena makhrajnya itu tidak tertutup secara sempurna, masih ada suara yang bisa keluar dari makhraj itu. Kemudian sifat selanjutnya dari huruf sin adalah istifal, yaitu lidah tidak terangkat atau bagian pangkal, bagian belakang lidah tidak terangkat
sehingga menimbulkan suara tipis. Sa, sa, sa. Sa, sa. Nggak boleh terangkat. Yang terangkat cuma ujung lidahnya. Diletakkan, bukan terangkat, ujung lidahnya diletakkan di ujung gigi seri, tapi lidah yang lainnya, pangkal lidahnya itu nggak boleh terangkat. Lidah bagian belakang nggak boleh terangkat. Sa, sa, sa. Harus stabil. Kemudian infitah, lidah bagian depan tidak terangkat ke langit-langit. Jadi infitah itu ketika lidah bagian depan tidak terangkat ke langit-langit. Tapi lidah bagian depannya diletakkan di makhrajnya, yaitu ujung gigi seri bawah. Kemudian ismat bukan sifat tajwid, tetapi merupakan sifat dalam ilmu lughah, ilmu shorof. Kemudian sifat yang khusus adalah sifat sofir. Sofir adalah desis, suara yang muncul dari ujung lidah dan ujung gigi bawah, yaitu makhraj huruf sin. Terdengar seperti suara burung, tapi nggak tahu suara burung apa yang kayak suara sin, belum tahu. Selanjutnya ada huruf H. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmani. Di situ ada huruf Ar-Rahman. Itu ada huruf H. Sudah ya? Kemudian huruf H ini belum. Huruf H salah satu sifatnya adalah hamas. Jadi ketika kita melafadzkan huruf H, ada nafas yang keluar. Ha, ha, ha. Ketika kita meletakkan tangan kita di mulut, ada nafas yang keluar. Itu namanya huruf hamas. Kemudian ada rokhawah, yang merupakan lawan dari syiddah, yaitu adanya suara yang keluar dari makhraj. Kemudian istifal, infitah, dan juga isma. Mungkin kita bisa dari sini kita bisa praktek langsung. Yang hadir insya Allah praktek ta'awud sama basmalah digabung. Monggo satu-satu. Siapa yang pengen duluan? Dicontohi Ustadz. Iya. Pertama dari ta'awud ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Butuh contoh lagi Ustadz Ustadzah? Bisa, kalau masih kurang kedengaran bisa Anda contohkan lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke praktek, mungkin perlu dijelaskan dulu hukum-hukum tajwid yang ada pada kalimat basmalah. Di situ ada lafzul jalalah yang dibaca tipis, enggak dibaca tebal ya. Bismillah. Karena sebelumnya harokatnya kasroh. Kalau sebelumnya harokatnya dhammah atau fathah, contohnya wallahi, rahmatullahi, itu lafzul jalalahnya dibaca itu tebal.
Ya, seperti itu. Kemudian juga ada Ar-Rahman, itu ada lam asyamsiyah. Jadi lamnya nggak dibaca, langsung dibaca ro yang musyaddad gitu. Kemudian hamzah wasalnya juga nggak dibaca, kan ada a-nya Ar-Rahman, karena itu berada pada tengah-tengah kalimat atau tengah-tengah kata, tengah-tengah kalimat. Jadi hamzah sama lamnya nggak dibaca, langsung Bismillahirrahmanirrahim. Cuma roh yang bertasydid yang dibaca. Kemudian kalau kita dalam riwayat Hafiz Ar-Rahim, itu dia berharokat kasroh. Itu di situ ada mat arid li sukun. Berarti kalau dia berharokat kasroh, itu ada 5 cara baca. Pertama, mat arid li sukun Ar-Rahim, 2 harokat, kemudian 4 harokat Ar-Rahim, kemudian 6 harokat Ar-Rahim, kemudian raum itu alitian bi ba'dil harokah, kita mendatangkan sebagian harokat tanpa disempurnakan harokatnya. Ar-Rahim gitu. Berarti cuma ada 4 wajah, bukan 5 afwan. Ada 4 wajah yang dibolehkan ketika kita membaca Ar-Rahim. Karena dia berharokat kasroh. Ya, seperti itu. Bisa dimulai ya prakteknya, dimulai dari Ustadz Zainul Abidin. Monggo Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Stop dulu ya. Monggo sebentar Ustadz. Hamzanya kurang ditekan sama kurang mangap. A'udzu. Habis itu Oke, sip. Monggo Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'u-nya masih kurang kelihatan. A'in-nya dhammahnya disempurnakan. A'udzu. Ulang kita. Oke, monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Bisnya langsung ya, karena dia idhar. Jangan lama-lama, harus langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian nunnya itu tipis, tapi rohnya karena dia berharokat fathah itu tebal. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Oke, Masya Allah sudah meningkat Ustadz, sudah bagus. Insya Allah nanti kalau istiqomah insya Allah bisa semakin lebih baik. Sekarang monggo Ustadzah Faizah Majid. Ustadzah ya, sekarang Ustadzah. Oh iya, Ustadzah Faizah Majid. Namanya sama, Faizal ada Faizal Fajar. Mohon maaf Ustadzah Habis Faizah. ini Ustadzah dulu, Ustadzah Faizah. Pesan tadi ada Majidnya di belakang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Hamzah sama ainnya. A'udzu billahi kurang mencucu. Harus disempurnakan harokatnya. Gitu. Nggih.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya kurang kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Masya Allah, sudah bagus Ustazah. Sekarang monggo Ustazah Dewi Nurhayati. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awudnya hamzah sama ainnya mungkin bisa lebih dibedakan lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Habis itu roknya rajim itu sifat yang dimiliki roh adalah takrir, tapi takrirnya diulang getarannya itu 1 atau 2 kali sudah cukup, nggak usah lama-lama, sebentar aja. Ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, sudah bagus Ustazah Dewi. Sekarang monggo Ustadz Faisal Fajar. Oke Ustaz. Mohon dikoreksi Ustaz, nggih. Salah semua nanti. Boten, insya Allah boten. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itunya hamzah sama ainnya lagi-lagi. Rawan salah emang. Karena makhrajnya dekat ya. Kurang jelas ainnya. A'u. Nggih. Oke. Tapi au-nya kurang mencucu, Ustaz. Pripun, Ustaz? Au-nya kurang sempurna harokat dhammahnya. A'u. Jadi makhrajnya harus benar sama dhammahnya juga harus sempurna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sip. Boleh lanjut Ustadz Teguh. Ustadz Teguh Wiono. Monggo Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Tinggal itunya aja. A'u. Tinggal harokat. Huruf ainnya, makhrajnya, sama itmamul harokahnya, disempurnakan harokatnya, sama roknya itu diulang getarannya itu 1 atau 2 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Habis itu apa? Kalau misalnya antum baca mat arti sukun 2 harokat atau 1 alif, berarti setelahnya juga harus 2 alif atau 1 harokat, seterusnya 1
sampai antum baca sampai selesai gitu. Karena bagusnya memang seperti itu, karena Imam Jazari berkata wallafdu fi nadhirihi kamislihi. Jadi kalau maknanya ketika kita membaca Al-Qur'an, kemudian kita membaca mad jaiz 2 harokat atau mad jaiz 4 harokat, ya udah kita iltizam dengan 2 harokat itu sampai setelah terakhir kita selesai membaca Al-Qur'an. Kemudian kalau 4 harokat ya 4 harokat terus, kalau misalnya 6 harokat ya 6 harokat terus gitu. Supaya indah aja gitu, supaya sesuai serasi cocok. Iya, syukron. Bisa coba lagi? Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekali lagi Bismillah. masih ngulang banyak roknya. Oke. Au-nya juga. Ainnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekali lagi hamzanya sama ainnya harus beda. Jadi makhrajnya dari dalam dulu paling bawah, tenggorokan paling bawah disunai ke tenggorokan bagian tengah. A'u gitu. A'u. Sekali lagi. A'u. Nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir. Zu-nya enggak panjang, pendek aja. Oh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, monggo. Sudah bagus Ustaz, nanti latihan lagi, insya Allah lebih bagus. Ustazah Husnul Khotimah. Dicapi nggih Ustaz. Ngapunten. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Suaranya agak kedengaran Ustazah. Sampun Ustaz. Nggih. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah bagus, Masya Allah. Tinggal ainnya lagi. Ainnya yang dhammah. A'udzu. Sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jimnya, jim. Jim. Sip, seperti itu. Lagi dari awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Gak usah panjang-panjang ya? Dalam? Gak usah panjang-panjang. Ustaz. Jen. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sip, bagus Ustazah. Jazakallah khair. Ustazah Zidni. Ya Ustaz. Monggo Ustazah. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ustazah, Masya Allah, tinggal itu apa? Ustaz. Huruf-huruf ain. A'udzu. Sama tadi shin. Minasyaiton. Jadi ada udaranya itu menyebar di Minasyaiton. di tenggorokan bagian tengah.
Udaranya menyebar di tenggorokan, maaf, apa lidah bagian tengah. Minasyaiton. Nggih, Ustazah, monggo dicoba. Ulangi ya Ustaz. Nggih. Ulangi 3 kali. Ini sebentar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nggih, Ustazah, sebentar. A'u-nya masih belum sempurna. A'udzu. Habis itu zalnya itu lidahnya diletakkan di situ. Di antara gigi seri, zu. A'udzu. Nggih. Ulangi ya Ustaz. Nggih, monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gitu Ustaz. Nggih, nanti insyaallah makhrajnya dilatih lagi ya. Ain sama shinnya. Tapi sudah semakin baik insyaallah. Alhamdulillah. Terus Ustaz. Nggih, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Itu haknya kurang bersih Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh ada apa namanya itu istilahnya apa ya? Kayak kho-nya nggak boleh ada kayak suara yang kayak kho. Ya Ustaz. Ulangi ya Ustaz. Nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ustaz. Jadi tadi apa tinggal huruf ainnya aja sama huruf shin nanti yang dari catatannya Ustazah. Baik Tapi Ustaz. insyaallah yang lain sudah bagus. Monggo Ustaz. sekarang Ustadz Eko Sulianto. Monggo Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mungkin apa suaranya di sini kurang jelas. Jadi zu-nya itu kurang kedengaran makhrajnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah, sudah bagus Ustaz. Lanjut basmalahnya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Agak kepotong tadi, yang terakhir. Monggo diulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ustaz, Masya Allah sudah baik. Lanjut ke Ustazah Yani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu huruf po-nya, syaitonir rajim. Sama huruf ainnya, a'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ha-nya dari tenggorokan bagian tengah ya Ustazah. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Tapi nggak boleh ta'assuf. Ta'assuf itu berlebih-lebihan. Ha gitu nggak boleh, harus tipis saja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tadi yang ar-rahimnya sudah bagus.
Tapi nanti yang sukun, hak sukunnya yang nanti yang perlu dilatih lagi ya. Tapi insya Allah sudah semakin baik Ustazah. Monggo Ustadz Taufan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Haknya Ustadz, hak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Monggo Ustadz. Basmalahnya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sip, sudah bagus Ustadz. Syukron, jazakallah. Ustadz Munzir, monggo Ustadz Munzir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sip. Sudah bagus Ustadz. Nggih. Sudah bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin agak pelan temponya ya. Coba dicoba lagi, lebih pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, sudah bagus Ustadz. Nanti latihan lagi insya Allah semakin bagus. Alhamdulillah insya Allah Gus. Ustazah Yuni Aryuni. Coba Ustaz. Oke, monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Ustazah. Huruf hamzah sama ain. A'udzu billahi. A'udzu billahi. Itu Ustaz. Dari awal lagi coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Ustazah, ainnya lagi. Ainnya mungkin bisa dicoba lagi ya. Lagi Ustaz. 3 kali. Sekali lagi kan pas juga. Coba. Kali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ustazah. Masya Allah. Boleh nanti latihan lagi ya huruf ainnya. Monggo Ustadz Suhail. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Monggo Ustadz dicontohkan. Saya coba Ustaz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu Ustaz. Apa? Syai itu apa? Kan itu kan huruf lin ya. Ya. Itu jangan ada imalahnya, jangan syai gitu, jangan ada huruf e-nya. Jadi kayak ai gitu. Ya. Saya ulangi ya Ustaz ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah, sudah bagus Ustaz. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim.
Iya, Masya Allah. Sudah bagus. Alhamdulillah. Lanjut ya, Ustazah. Ustazah ini ya, Ustazah Sri Yuswati. Toni Rozim. Potong Ustazah, belum dari awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Ustazah, pertama apa? Huruf ain sama huruf hamzah. A'udzu, a'udzu, A'u. Nggih. Habis itu billahi minasyaitonir rajim. Itu ada tasdidnya. Minasyaitonir rajim. Jadi bukan ni rajim, bukan gitu, nggak ada matnya tapi ditekan, dimasukkan. Jadi huruf nunnya nir rajim. Nir rajim. Tapi tebal. Nir rajim. Nir rajim. Ya, boleh coba lagi Ustazah. A'udzu billahi Nah, itu apa? B-nya juga nggak panjang. Jadi ba langsung lam. Billahi. Billahi ditekan. Billahi. A'udzu billah. Nggak boleh panjang Ustazah. A'udzu billah. Billahi. Ba-nya yang nggak boleh panjang. Ba-nya dimasukkan ke huruf lam. Billah. Billahi. Billahi. Tapi panjangnya di lam yang kedua. Billahi. Sip. Bagus Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu zu-nya tadi itu ya. Pertama makhraj ain sama makhraj zal. A'udzu. Billahi. Ditekan dulu Ustazah. Billahi. Sip. Minasyaitonir rajim. Ya Ustazah. Lanjut basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ustazah, sudah. Baik, nanti latihan lagi ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Ustazah. Tadi catatannya tadi tasdid itu nggak perlu pakai mat ya, sama huruf ain sama huruf zalnya. Jadi langsung dimasukkan billahi minasyaitonir rajim. Syukran Ustazah, jazakillahu khairan. Ustadz Akbar, monggo Ustadz Akbar. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Ro-nya ya. Ro-nya kan takrirnya sekali atau dua kali. Ustaz. Tadi yang kedua sudah benar, yang pertama kayaknya anak dengarnya kebanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ustaz, tapi nanti kalau misalnya ngaji lebih dipelankan lagi ya, tapi sudah benar makhrajnya insyaallah. Siap, Ustaz. Ustazah Sarahita Rahma. Baik Ustaz.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Gimana Ustaz? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Roknya sekali 2 kali aja pengurangan getarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Belum ya, Iya, nanti latihan huruf roknya ya, sekali atau 2 kali pengulangan getarannya. Tapi yang lain insya Allah sudah bagus. Sama kalau idhar kayak bismi itu harus cepat. Nggak boleh ada idgham-idghamnya atau nggak boleh ada lama bis gitu, nggak boleh, langsung bismillahi. Itu ya Ustazah. Syukran jazakillahu khairan. Baik. Wah iya. Ummu Nakia, Ustazah Ummu Nakia. Siapa ya Ustaz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mungkin syanya tafasyi, sifat tafasyinya kurang jelas dikit, dijelasin dikit aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sip, sudah bagus Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, monggo. Sudah bagus Ustazah, jazakillahu khairan. Ustazah Tarofa. Ya Ustaz. Suaranya Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pertama huruf ainnya a'udzu billahi minasyaitonir. Sama roknya tipis saja. Bukan tipis, getarannya sekali atau 2 kali. Minasyaitonir rajim. Sama minasyaitonir rajim. Jangan terlalu lama-lama di ya-nya. Harus langsung. Minasyaitonir rajim. Monggo Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah bagus Ustazah. Nanti latihan lagi insyaallah. Jazakillahu khairan. Wa iyyakum. Ustazah Ismah Khalil. Maaf Ustaz, lagi di jalan jadi sambil di Oh, monggo enggak. Mboten apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Betul belum? Betul. Jazakillahu khairan Ustazah Ismah. Faizah, ini beda sama yang tadi ya, Ustazah Faizah. Izzatun nafsiyah, Ustaz. Oh, beda. Oh, monggo Ustazah Izzatun. Oh iya. Merasa suaranya Ustazah, belum dibuka suaranya. Ya Ustaz. Belum masuk suaranya Us. Saya ya Ustazah. Ustazah Iza tadi. Bentar, Bu Nora belum ya?
A'udzu billahi minasy Bismillah. Ustaz Riza, sinyalnya. Ya sinyalnya Mungkin Ustaz. sinyalnya. Ya. Betul napa-napa. Coba lagi ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ustazah, sudah bagus, tapi itu huruf ain. A'udzu. Mungkin bisa coba lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, Ustazah sudah bagus. Jazakillahu khairan. Ustaz. Ustazah Naura Sumenep. Untuk kok pertama gimana? Ustazah Nora belum dibuka suaranya. Ayo Ustazah. Ya sudah. Sudah Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, sudah bagus Ustazah. Jazakillahu khairan. Ustadz Sami. Tafadhol Ustadz Sami. Saya nggih. Nggih, monggo. Oh ya. Apa kami A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Kepanjangan Ustadz, muta'arifnya. Maksimal 6 harokat. Yang mana? Yang kepanjangan apa? Sudah ya? Nggih. Oh, nggih, suwun. Masuk apa jazakallah Ustaz. Tapi tadi kurang kedengaran Ustaz, terpotong-potong. Mungkin karena sinyalnya ya, nanti insya Allah coba lagi. Iya. Oh, oke, siap. Jazakallah Ustaz sekali lagi. Oke, amin. Sudah semuanya. Kalau ada yang belum bisa bilang. Ustaz Hendri. Belum Ya. Belum. Monggo Ustaz, maaf. Enggak kebanyakan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama itu huruf ainnya. Habis itu zalnya. A'udzu. A'udzu billahi. Habis itu minasyaitonir. Jadi kayak ai gitu. Minasyaitonir gitu. Monggo Ustaz dicoba lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tipis saja ya haknya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya Ustaz, Masya Allah. Tapi nanti dilatih lagi ya huruf ain
kemudian zal, kemudian tadi apa? Ha. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Sudah semua nggih? Lanjut ayat 2 Ustaz. Mungkin prakteknya minggu depan. Oh iya, ayat kedua sih. Ayat kedua apa mungkin Ana jelasin hukum tajwidnya dulu. Pertama ada alhamdu itu izhar, dibaca jelas ya. Enggak dibaca idgham, berbeda seperti berbeda apa kalau misalnya idgham syamsiyah. Kalau alnya ini ketemu huruf ha berarti dibaca izhar jelas tanpa ada idgham sedikit pun. Lillahi tadi lafzul jalalah dibaca tipis karena sebelumnya berharokat kasroh, Rabbil alamin. Kemudian mata arti sukun karena dia berharokat fathah cuma ada 3 wajah atau 3 cara baca yang diperbolehkan, yaitu 2 harokat, 4 harokat ataupun 6 harokat. Karena harokatnya fathah. Nanti kalau misalnya harokatnya dhammah bisa 3 ditambah 3 ditambah 1, bisa ada 7. Gitu. Karena nanti ada ismam. Kalau berharokat dhammah ada ismam. Tapi ini karena berharokat fathah cuma ada 3. Nggak ada rom ataupun ismam. Mungkin langsung praktek ya. Mungkin sebagian nanti bisa praktek. Jangan sisanya insya Allah pada pertemuan selanjutnya. Ana contohin dulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Alamin. Al-Alamin. Monggo mungkin saya tunjuk mawon Ustazah Faizah Majid. Monggo Ustazah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu izharnya alhamdu langsung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lillahi haknya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sip Ustazah, sudah bagus. Jazakillahu khairan. Amin. Mungkin Ustadz Suhail bisa ngasih contoh Ustadz, monggo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kurang Ustaz? Itu apa? Al-Alamin. Itu kan sukunnya itu sukun asli apa sukunnya itu harus benar-benar sukun. Jadi nggak boleh ada itu lagi apa? Nggak ada tambahan-tambahannya lagi, nggak ada dengung-dengungnya lagi. Al-Alamin itu langsung sukun, nggak boleh ada gitu ya. Ustadz monggo Ustadz dicoba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nggih Ustadz. Jazakallahu khairan. Wa iyyak. Monggo Ustadz Akbar, monggo Ustadz Akbar. Nama Ustaz. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu apa? Langsung ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sukunnya juga benar-benar sukun.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bisa agak pelan Ustadz, biar makrosnya kelihatan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-alamin. Al-alamin. Sukun. Nggih, monggo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nggih. Jazakallah Ustaz. Monggo Ustazah Husnul Khotimah. Bu Husnul, monggo. Saya Ustaz. Nggih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-alamin. Al-a. Dari pengulangan. Sip. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mungkin agak pelan dikit. Lillahi. Haknya yang jelas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jazakillah Ustazah. Yakin. Oke. Ustadz Faisal, monggo Ustadz Faisal. Suaranya Ustadz. Suaranya. Unmute. Suara Ustaz. Ya Allah. Ada kipas. Dengar Ustaz. Halo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, jazakallahu khairan. Iya, sebelum mungkin tadi sampai sini dulu yang baca praktek ayat keduanya yaitu Ustadz Faisal Fajar, Bu Husnul, Ustadzah Husnul, Ustadzah Faizah sama Ustadz Suhail. Oke. Mungkin nanti saya catat namanya, nanti insya Allah yang lain nanti pertemuan selanjutnya. Tapi sebelum saya tutup, itu saya ingin menjelaskan. Kelihatan nggih? Share screen-nya kelihatan? Belum Ustaz. Belum. Tentang ini. Apa? Ketika kita membaca ta'awud, basmalah, kemudian surat Al-Fatihah, itu ada empat cara baca yang bisa kita gunakan. Yaitu pertama, qat'ul jami', yaitu kita memutus atau memotong setiap kalimat, setiap ayat. Pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berhenti waqaf di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf di sini, kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Saya contohkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Kalau yang kedua itu qat'ut ta'awudi 'anil basmalati wa wasul basmalati bi awwalit tilawah. Jadi kita berhenti pada ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti. Kemudian ini disambung antara basmalah dengan surat Al-Fatihah yang pertama, yang kedua Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian yang ketiga waslut ta'awudi bil basmalati ma'a qat'il basmalati an awwalit tilawah. Yaitu menyambung ta'awud dengan basmalah kemudian memotong ayat kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian yang terakhir disambung semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Enggak kuat nafasnya ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ada 4 wajah yang semuanya boleh dibaca. Yaitu pertama dipotong semua, kemudian ta'awud dipotong dengan basmalah, tadi basmalah disambung dengan awalut tilawah. Kemudian yang ketiga membaca ta'awud dengan basmalah digabung, kemudian dibaca awal bacaan, kemudian yang terakhir yaitu dibaca terus semua disambung. Mungkin saya minta 2 orang untuk praktek. Ustazah, yang di awal bacaan tuh yang gimana tadi? Maaf. Oh iya, apa? Ini Alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu. Jadi kan misalnya kita membaca misalkan selain surat Al-Fatihah. Kan kalau surat Al-Fatihah kan itu bacanya Bismillahirrahmanirrahim kan ayat. Kalau misalnya surat yang lain itu ayat juga sih sebenarnya. Jadi membaca ta'awud dengan basmalah, kemudian ini disendirikan, kemudian baca ayat selanjutnya setelah basmalah gitu. Jadi basmalahnya dihitung sebagai ayat sendiri. Gitu. Meskipun terdapat perbedaan, karena ada sebagian ulama yang menganggap bahwasanya basmalah itu bukan ayat cuma ayat dari Al-Fatihah, tapi bukan ayat pada surat-surat yang lain. Atau bahkan ada ulama yang berpandangan bahwasanya basmalah itu hanya diturunkan untuk memisah antara surat-surat, bukan ayat dari sebagian ayat dari seluruh surat selain Baroah. Tapi pendapat yang paling pendapat mazhab Syafi'i bahwasanya basmalah itu merupakan ayat dari setiap surat di dalam Al-Qur'an kecuali surat Baroah gitu, surat At-Taubah. Gitu. Jadi mungkin ini mu'allifnya itu tidak menganggap atau memiliki pendapat bahwasanya basmalah ini bukan merupakan ayat dari surat Al-Fatihah, tapi diturunkan hanya untuk sebagai pemisah antar surat aja gitu. Monggo ada yang praktek, Ustadz Suhail, monggo Ustadz praktek. Jadi pertama dipotong semua, kemudian ta'awudnya yang dipotong pertama, kemudian ta'awud disambung dengan basmalah, kemudian disambung semua. Bisa Ustadz?
Saya coba ya Ustaz. Iya. Kalau ada yang belum pas nanti diluruskan. Oke. Yang pertama Ustaz ya. Oke. Fathul Jami'. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tinggi Ustaz. Monggo yang ketiga. Wasal ta'awud bi basmalah. Basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir. Nafasnya sedang tarik nafas dulu. Ya butuh oksigen ini kayaknya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukran, jazakallah Ustaz. Afwan. Ini wahya. Insyaallah. Oke, insyaallah sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita lanjutkan praktek ayat kedua dari surah Al-Fatihah pada pertemuan berikutnya. Syukron kepada Ustazah sekalian yang sudah hadir mendengarkan materi surat Al-Fatihah ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Jika ada kesalahan, datangnya dari saya sendiri. Jika ada kesalahan, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira Ustaz Haris. Barakallahu fiik. Barakallah. Alhamdulillah ya Ustazah. Kita akan akhiri ya pertemuan yang ketiga ini ya. Pada kesempatan ini insya Allah saya umumkan ya, insya Allah program ini nanti ada kelanjutannya ya. Kelanjutannya adalah program tahfidz ya, tahfidz untuk dewasa. Jadi kalau sebelum-sebelumnya Rodotul Ilmi itu menangani tahfidz untuk anak-anak ya, mulai TK sampai SD ya. Jadi yang dewasa itu belum. Insya Allah nanti langsung dibimbing oleh Ustadz Muhammad Faris ya, karena beliaunya juga nanti insya Allah 5 Oktober kembali ke Mesir ya, nanti secara online. Cuman bagi yang berkenan ya, nanti bisa offline beberapa kali ya untuk memberikan motivasi dan sebagainya ya. Nanti di lembaga kami di Rodotul Ilmi ada pendaftarannya sendiri ya. Tentu beliau tadi menyampaikan syaratnya harus lulus dan dapat ijazah surat Al-Fatihah ya, untuk yang mau lanjut program tahfidz ya. Itu kalau sudah lulus dari daurah ini mungkin bisa online langsung. Soalnya kan kalau di sana itu pertama kali harus offline. Soalnya harus ngecek dulu ini Fatihahnya sudah benar. Offline, harus offline maksudnya ya. Ya harus offline. Harus ketemu dengan ustadznya. Gitu ya. Talaki ya ini berarti ya. Insyaallah ya. Talaki ya Ustaz ya. Ya begitu ya, ini pengumuman sementara yang bisa saya sampaikan, soal ada program lanjutannya. Nanti kita iklankan lagi ya. Ustadz-ustadzah yang dirahmati oleh Allah, baiklah kita akhiri ya majelis ini, mudah-mudahan
mendapatkan ilmu yang mubarakah, yang barokah, dan kita terus ya semangat untuk murojaah ya agar bacaan kita semakin lebih baik. Kita akhiri majelis ini dengan istighfar 3 kali dan doa kifarah majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ustadz Aris. Iya. Wa iyyakum. Ustaz. Ustaz. Monggo Ustaz Hendrik. Nggih. Sampai Juanda. Ustaz. Nggih. Monggo nanti saya susul ke Soekarno-Hatta, nggih. Sampai Wow, Akbar. Monggo persiapan magriban.